Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Riki Tansuri pada vlog kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai surat perjanjian tukar menukar. Oke, pada video kali ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Pak Suwerdi untuk mata kuliah hukum bisnis. NIM saya adalah 170562403. Oke, selamat menyaksikan. Oke, pada yang pertama kita akan bahas mulai dulu nih. Apa sih pengertian dari surat perjanjian tukar menukar itu? Nah, jadi surat perjanjian tukar menukar atau yang dikenal juga dengan barter agreement dalam bahasa Inggrisnya gitulah ya, adalah dokumen yang dibuat untuk meningkatkan dua atau lebih pihak dalam suatu kesepakatan untuk saling menyerahkan barang, jasa, ataupun hak sebagai ganti barang, atau juga hak lainnya nih teman-teman. Nah, selain itu perjanjian ini juga memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pertukaran barang ataupun jasa antara pihak-pihak yang terlibat dilakukan secara sah, secara hukum. Jadi bisa dibilang surat perjanjian tukar menukar ini tuh salah satu surat gitu yang dibuat atau legalitas dari ketika kita yang melakukan tukar menukar dengan pihak, baik itu pertukar menukar antara barang dengan jasa ataupun jasa dengan jasa ataupun jasa dengan barang. Nah, lalu yang selanjutnya adalah fungsi dari surat perjanjian ini yang dimana untuk mengikat secara hukum perjanjian pertukaran barang antara dua pihak. Surat ini menjamin kepastian dan memberikan bukti tertulis mengenai kesepakatan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak dalam pertukaran tersebut. Oke, selanjutnya itu adalah contoh dari surat perjanjian ini. Oke, kita akan lihat dari surat perjanjian di selanjutnya. Nah, kita masuk nih ke contoh surat perjanjian tukar menukar yang dimana contohnya adalah antara Cuan Kofet dengan Faris Akbar mengenai tukar menukar jasa dan barang. Oke, pada hari ini keterangannya gitu ya. Pada hari ini Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025 bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan identitas sebagai berikut. Nah, pihak pertama dari perjanjian adalah Cuan Kofet yang diwakili oleh Alan, di mana tempat tanggalnya itu Bandung 1 Januari tahun 2000. Pekerjaan adalah wira swasta, alamatnya Jalan Mawar nomor 5 RT 1 RW 1 Senen Jakarta Pusat dengan nomor KTP sebagai berikut 3178 31956010101001. Nah, lalu pihak kedua, di mana dalam pihak keduanya ini tuh terdapat itu namanya Faris Akbar gitu ya. Tempatnya atau tanggal lahirnya itu Jakarta 2 Mei tahun 1990. Pekerjaan yang wira swasta, alamatnya Jalan Perpati nomor 2 RT 5 RW 5 Menteng Jakarta Pusat dengan nomor KTP adalah 31730809 2002. Oke, selanjutnya nih, surat perjanjian tukar menukar antar jasa dengan barang ini tuh menyatakan bahwa John Coffey selanjutnya disebut sebagai pihak pertama merupakan suatu UMKM gitu ya, yang bergerak di bidang coffee shop dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pihak pertama secara aktif melakukan campaign pemasaran berbagai produk minuman berbahan dasar kopi melalui strategi berbasis digital, termasuk kolaborasi dengan influencer ataupun kreator konten sebagai mitra promosi di platform media sosial untuk mendukung efektivitas strategi tersebut. Nah, pihak pertama membuka peluang kerjasama dengan individu yang memiliki pengaruh digital atau digital influencer nih yang selaras dengan target pasar produk yang dipromosikan. Nah, jadi pihak pertamanya adalah Cuan Coffee ya teman-teman, gimana itu sebagai coffee shop yang biasa itu melakukan digital marketing itu dengan media sosial. Nah, lalu di pihak kedua yang dimana Faris Akbar selanjutnya disebut sebagai pihak kedua adalah seorang influencer media sosial yang aktif membagikan konten bertema kuliner dan coffee shop dengan akun Instagram bernama Faris Akbar Gas. Pihak kedua memiliki jangkauan pengikut yang cukup luas dan berbagai interaksi di dalamnya. Gitu, mengingat ada kesesuaian antara kebutuhan promosi pihak pertama dan potensi media digital yang dimiliki oleh pihak kedua, maka dilakukan kerjasama tukar menukar barang ini, di mana perjanjian itu disusun berdasarkan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan dan mengacu pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini dibuat dengan itikat baik serta menjunjung tinggi transparansi dan profesionalisme guna memastikan pelaksanaan kerjasama yang lancar, tertib, dan memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak.
Oke, selanjutnya nih ya, dalam surat perjanjian itu ada pasal pertama maksud dan tujuan di mana perjanjian ini tuh bertujuan untuk mengikat kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua dalam bentuk pertukaran jasa, endorsement dengan produk dan uang gitu. Lalu ada pasal kedua itu kewajiban. Nah, adapun kewajiban pihak kedua kepada pihak pertama adalah yang pertama, membuat dan memposting konten video dengan pribadi pihak kedua sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan yaitu 5 kali. Lalu yang kedua adalah pihak kedua wajib melakukan revisi sesuai dengan feedback yang diberikan oleh pihak pertama maksimal 3 kali gitu ya, sesuai dengan apa sih yang udah dijelaskan gitu. Lalu yang ketiga ada pihak kedua memberikan laporan berupa statistik penayangan insight dalam bentuk insight screenshot dari postingan Instagram pribadi pihak kedua setelah H+10 penayangan. Jadi setelah itu ada jeda waktu 10 hari ke depan untuk melakukan screenshot lah ya, data laporan gitu pada pihak pertama. Nah, lalu memberikan final insight secara online 10 hari gitu sejak tanggal posting. Sementara kewajiban dari pihak pertama kepada pihak kedua yang pertama memberikan item produk coffee shop sebanyak 5 kali atau 5 item gitu. Lalu yang kedua melakukan pemberian fee melalui bank transfer sejumlah total Rp1.500.000 yang akan dibayarkan setelah posting dan insight diselesaikan. Jadi setelah pihak kedua menyelesaikan tanggung jawabnya, maka pihak pertama akan memberikan hak dari pihak kedua. Itu. Oke, lalu yang ketiga adalah di mana pasal 3 atau hak dan jaminan, yaitu pihak pertama berhak atas penggunaan konten promosi ulang untuk keperluan digital marketing. Lalu pihak kedua juga menjamin bahwa media sosial digunakan aktif dan tidak sedang dalam sanksi ataupun pembatasan. Lalu yang ketiga, kedua pihak menjamin tidak ada pihak ketiga yang dirugikan akibat perjanjian ini. Lalu yang keempat, dilarang memberikan jaminan ataupun ikatan hukum lain yang melibatkan aset pihak pertama tanpa persetujuan tertulis. Nah, pasal 4 dalam ini jangka waktu ini mana perjanjian itu berlaku sejak ditandatangani dan berakhir pada 16 Mei 2025. Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan tanpa alasan yang sah, maka pihak lain berhak menghentikan kerjasama secara sepihak dan menuntut ganti rugi proporsional. Nah, yang kelima atau pasal kelima penyelesaian sengketa. Segala sengketa akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, dan jika tidak menemui titik terang, maka akan diselesaikan melalui pengadilan. Nah, pasal ke-6 atau ketentuan lainnya, yaitu dijelaskan bahwa segala perubahan ataupun tambahan terhadap surat perjanjian hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu yang kedua, surat ini merupakan bagian yang sah dan tidak terpisah dari dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama tukar-menukar apabila disebutkan dalam daftar lampiran yang tersedia. Nah, begitu untuk pasal 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide terakhir yang dimana pasal 7 atau penutup dari surat perjanjian ini. Soalnya demikian surat perjanjian tukar-menukar ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun, serta untuk digunakan sebagaimana mesti dalam proses kerjasama para pihak sepakat untuk mematuhi surat ini dan menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dengan cara musyawarah atau melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, surat perjanjian ini tuh dibuat di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2005 di mana pihak kedua Faris Sabar dengan pihak pertama kalah. Oke, nah begitu teman-teman dari surat perjanjian kerjasama tukar menukar ini, di mana tadi juga telah diberikan mengenai pengertian, tujuan serta contoh dari surat yang ada. Oleh karena itu, jadi teman-teman harus bisa nih mulai mengambil insight sedikit. Don, sampai ketemu di lain kesempatan dan di video selanjutnya dari Ricky Suri Imu Ghost Google. Bye bye.